kami para raja sultan berkumpul di Provinsi Bali dalam rangka mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 sekaligus menghadiri Festival Adat dan Budaya Nusantara I serta pengukuhan dan pelantikan pengurus DPP Matra tahun 2022-2027. Semoga seluruh kegiatan-kegiatan para raja dan sultan di Provinsi Bali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sebelum adanya NKRI ini kan memang kerajaan. Sementara sumbangsih para raja baik tenaga, pikiran maupun materi itu sangat besar untuk mendorong kemerdekaan RI saat itu, sehingga memang sudah sewajarnya lah kalau raja-raja merasa ikut terpanggil untuk mempertahankan keutuhan NKRI, karena memang mereka lah para pendiri NKRI itu sendiri sebetulnya yang paling berperan dan paling berjasa pastinya. Iya, saat itu kan Bung Karno mau memerdekakan negara ini kan nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak punya wilayah, wilayahnya ya bekas kerajaan, uangnya sumbangan dari kerajaan, sedemikian itu kan, sehingga ini mudah-mudahan jadi satu pemicu lah. Artinya peran serta raja-raja itu harus juga diingat oleh para pemegang kekuasaan saat ini. Terkadang kita jadi lupa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus merupakan hari yang sakral, hari yang keramat, dan hari yang bersejarah karena berkenaan dengan detik-detik kemerdekaan yang ke-77 tahun yang lalu sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan hari ini yang lebih menarik, ternyata para raja se-Nusantara ini juga menghadiri detik-detik proklamasi, tepatnya di belakang kantor Gubernur Bali. Dan di samping saya ini beliau kebetulan ini merupakan trah dari Kerajaan Jipang yang dimana didirikan oleh leluhurnya, yaitu Ki Arya Penangsang. Nah, kenapa beliau ada di sini? Kebetulan tadi juga dari raja-raja Nusantara ini kumpul semua hari ini, selain menyaksikan detik-detik proklamasi, mengikuti langsung, juga ini merupakan ada kegiatan penyatuan dari ada se-Nusantara. Baik, kita akan tanya dulu kepada Yang Mulia seperti apa tujuannya dan pesan-pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, pemirsa biar tahu nama Yang Mulia sebagai trah dari pendiri Kerajaan Jipang, siapa Yang Mulia? Saya Kanjeng Gusti Pangeran Raja Adipati Arya Jipang II dari Barlian Surowiyoto Esa. Begitu ya. Dari Kerajaan Jipang, Cepu, Blora, Jawa Tengah.
area Penangsang itu sendiri raja terakhir ya. Hmm. Jadi di atas beliau ada beberapa raja. Hmm. Tapi yang fenomenal itu memang area Area Penangsang. Penangsang, betul. Terus kaitannya dengan kehadiran di sini yang mulia, ini kan pertama menghadiri detik-detik proklamasi di Pulau Bali ini. Iya. Kedua juga pertemuan para raja-raja. Kira-kira apa yang paling menarik di balik itu semua menurut yang mulia? Ya, ini mungkin baru terjadi detik-detik proklamasi lebih dari 200 raja Ya, Sultan Senusantara. Nusantara Hmm. itu mengikuti upacara di Bali. Kalau di Betul, istana ya. kan itu sudah Ya, sering, betul. hampir tiap tahun ya sebelum COVID. Tapi ini luar biasa. Pertama untuk menggairahkan kembali pariwisata Bali. Hmm. Yang kedua kita ikut memeriahkan festival adat budaya yang diadakan oleh dia bertempat di Kelungkung, Ya. di Puri Agung Kelungkung, bertepatan dengan pengukuhan Ketua Umum Matra. Matra, Iya. singkatan Matra apa itu? Matra Majelis Adat Nusantara. Ada saudara. Sementara Bali sendiri kan memang sentral, Ya. sentral pariwisata. Artinya ketika kegiatan wisatawan di Bali itu sudah pulih, maka dia akan berdampak Ya. ke daerah-daerah lain di sekitar ya tentunya. Ini pasca pandemi ya. Kalau Bali sukses, maka Yang lain ngikut. yang lain ngikutlah. Gitu. Ya, karena memang sentralnya Bali. Bali yang multi etnik ya, yang bisa menerima kehadiran seluruh suku bangsa, itu memang bisa jadi tolak ukur lah bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Yang mulia, Ya. kira-kira yang melatar belakang tadi disebutkan sebagiannya ya. Ya, Dengan berdirinya Matra tadi, itu Iya. kan pasti ada latar belakangnya ya. ya, Karena yang mulia ini sebagai penguasa di kerajaan Jepang Iya. sana, kira-kira apa sih yang melatar belakangnya hingga perlu didirikan Matra tersebut? Bahkan itu tadi pelantikannya kan juga bersamaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 itu. iya. Kalau bicara Matra sebetulnya bukan kapasitas saya. Saya di Matra, setiap raja itu memang penasehat di Matra. Di Matra, oh gitu ya. Tapi lebih daripada itu, mungkin lebih tepatnya hubungan raja-raja dengan kemerdekaan RI itu sendiri. Oh, iya. Bahwa sebelum adanya RI. NKRI ini kan memang kerajaan. Sementara sumbangsih para raja, baik tenaga, pikiran maupun materi, itu sangat besar untuk mendorong kemerdekaan RI saat itu. Sehingga memang sudah sewajarnya lah kalau raja-raja merasa ikut terpanggil untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Ya. Karena memang mereka lah para pendiri NKRI itu sendiri sebetulnya. Yang paling berperan dan paling berjasa pastinya. Iya, saat itu kan Bung Karno mau memerdekakan negara ini kan nggak punya uang, Nggak punya uang, nggak punya apa-apa. nggak punya wilayah, wilayahnya ya bekas kerajaan, uangnya sumbangan dari kerajaan, sedemikian itu kan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi satu pemicu lah. Artinya peran serta raja-raja itu harus juga diingat Ya. oleh para Generasi sekarang, para pemegang kekuasaan saat ini. Terkadang kita jadi lupa gitu. Ya. Yang mulia, menyadari dan memahami begitu besar jasa yang telah diberikan oleh para raja-raja senusantara demi berdirinya NKRI. Artinya beliau-beliau ini, para raja ini kan
ikut menopang lahirnya sebuah negara disebut Republik Indonesia. Betul. Nah, mengingat begitu jasa sejarah, dan ini nggak bisa dibantah oleh generasi sekarang gitu. Mengingat ini begitu luar biasanya jasa-jasa para raja ini, kira-kira apa sih sebenarnya yang dirasakan atau yang dikeluhkan oleh para raja ini dengan melihat perkembangan negara RI saat ini? Iya, memang agak memprihatinkan sebetulnya, karena raja-raja saat ini sudahlah tidak punya kekuasaan kan, karena sudah diserahkan ke NKRI, tapi kapasitas raja-raja itu sendiri hanya sebatas pamong budaya. Padahal dengan potensi yang ada harusnya bisa lebih diberdayakan. Betul. Kalau saya mengusulkan yang tepat bahwa di PDRI itu harusnya para raja Sultan Nusantara yang menempati, sehingga para raja Sultan Nusantara dia punya masyarakat di daerahnya. Walaupun sudah tidak berkuasa, tapi kepatuhan masyarakat itu masih relatif, saya katakan masih relatif ada. Sehingga ke depan rasanya negara ini agak lebih nyaman ketika peran raja itu dimaksimalkan. Situ ya. Jadi rakyat ke depan tidak perlulah demo-demo lagi. Ya, kan? betul. Para petani demo, menghabiskan waktu buruh, menghabiskan waktu, tenaga, uang, bahkan kadang nyawa. Mereka cukup ngadu saja ke rajanya, raja bawa itu ke DPD, ya kan, itu bisa diselesaikan. Kita lihat di daerah-daerah yang peran rajanya masih maksimal, itu relatif nyaman, relatif bisa diredam gejolak itu. Hubungan emosionalnya ada, terbukti selain Jogja lah, Jogja dan Solo, Bali lah contoh, ada 65 raja dan penglingsir di Bali ini. Di Bali ya. Iya. Bagaimana mereka gak rukun, banyak tempat ngadu kan. Sementara masyarakat demo DPR RI maupun DPRD, jangankan mau mengakomodir suara-suara itu, mereka pusing aja nggak ngerti. Yang Mulia, ini pertanyaan terakhir yang Mulia ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah disebutkan bahwa berdirinya NKRI ini karena sumbangsih dan jasa dari raja-raja Nusantara. Iya. Beliau-beliau menyerahkan wilayahnya, menyerahkan harta kekayaannya. Tapi sampai saat ini kan belum ada aturan yang mengatur secara khusus, mengingat wilayahnya sudah diserahkan pada NKRI. Tapi sejauh mana sih hak dan kewenangan masing-masing raja tersebut? Pertanyaannya begini, perlu nggak ke depan, tadi disebutkan DPD itu harusnya perwakilannya para raja Nusantara, karena yang sudah jelas berjasa dan punya wilayah. Kedepannya perlu nggak dibuat aturan khusus atau undang-undang yang mengatur bahwa para raja itu dengan wilayahnya itu diberikan hak dan kewenangan tertentu, lebih meminimalisir kemungkinan resiko terjadi gesekan dari tengah masyarakat. Iya, dulu kan ada yang namanya daerah suap raja. Artinya di mana peran raja itu masih berfungsi. Kalau sekarang ini mungkin istimewanya mungkin seperti Jogja lah, cuma Jogja kan dia istimewa. Yang lain tapi otonom ya. Sebetulnya para raja Sultan Nusantara ini nggak sebesar itulah, nggak seperti itulah tuntutannya, mungkin bertahap, karena sumbangsi para leluhur pun itu tanpa pamrih ya. Pamrih. Cuma ya yang sangat saya prihatin, DPD itu Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Daerah itu sebagai lembaga yang kurang berperan. Dia berasal dari daerah, tapi di daerahnya pun tidak mewakili daerah. Kadang tidak dikenal, jadi kurang bisa mengakomodir suara-suara itu.
mungkin pelan-pelan. Saya yakin penguasa pun melihat bertahap mungkin ya, karena waktu untuk satu negara itu 77 tahun itu bukan waktu yang Bukan pendek ya. ini untuk pembenahan kan. Tapi ada beberapa daerah yang sudah menuju. Nah, trennya sekarang ini pemekaran kan udah mulai merujuk ke nama-nama kerajaan dulu. Nama kerajaan, yang akan datang ini Kedatuan Luwu kan dia. Pemekaran dari Sulawesi Selatan. Saya berharap kepada penguasa saat ini, pengambil kebijakan agar lebih memperhatikan, menempatkan posisi raja itu yang layak lah. Kalau cuma sebatas pamung budaya, budayawan pun bisa, nggak perlu jadi raja itu. Iya, betul. Masa aja tamu datang suruh pergi. Iya, jadi agar bisa lebih berperan, karena raja lah yang lebih tahu kondisi daerahnya, kondisi masyarakatnya, kondisi daerahnya, sehingga isu-isu kita diterpa isu radikal itu mungkin bisa lebih berkurang lah ya, bahkan mungkin diminimalisir ketika masyarakat itu punya tokoh, yaitu rajanya, punya pamong lah yang bisa didengar omongan. Kalau sekarang ini kan tawuran ini, tabur masyarakat ini, merawut lah pokoknya, karena masing-masing merasa pintar, ya kan. Jadi akhirnya seperti perang Gus Samsudin sama Sulap Merah, nggak ada jelunturungannya, arahnya nggak jelas. Iya, gitu. Saya berharap lebih bisa berperan. Kalau Bali sudah tidak ada masalah lah, karena adat istiadat itu kan memang berjalan cukup kuat, dan memang betul-betul didengar lah. Para raja dan penglingsir itu memang berperan lah kalau di Bali. Berperan di Bali, tapi di daerah-daerah lain kan belum seperti Bali. Makanya perlu penyatuannya itu tadi ya. Perlu. Gitu. Nah, tahun-tahun politik begini, raja cuma dimanfaatkan untuk deklarasi. Kan kasihan itu. Iya. Mungkin ada tambahan lain mungkin yang ya, harapan saya sih sekarang sudah mulai setelah masa pandemi, pertemuan para raja-raja se-Nusantara ini bisa menjadi lebih semangat lagi, lebih panjang lagi. Yang pasti mudah-mudahan kejayaan Nusantara segera. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi kita akhirnya semakin terbuka setelah kita mempelajari sejarah bahwa berdirinya NKRI itu nggak bisa lepas dengan jasa dan ikut-sertaan termasuk sumbangsi kekayaan dari raja-raja di Nusantara. Namun sampai saat ini hak dan kewenangannya tidak jelas. Iya, saya tambahkan lagi, terbukti bahwa pahlawan-pahlawan nasional itu itu kan latar belakangnya keraton semua itu. Betul. Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, ada lagi penguasa-penguasa daerah itu. Penguasa daerah. Maka saya lebih tertarik bicara soal lokal hero. Kita mengangkat pahlawan lokal sebagai panutan dari masyarakat setempat, dan simbol-simbol daerahnya masing-masing. Cukup mungkin yang mulia? Ya, saya kira itu. Baiklah, terima kasih pemirsa netizen, mudah-mudahan ini semakin membuka benak kita untuk memahami sejarah masa lalu hingga berdirinya NKRI, dan saat ini berusia tepat yang ke-77 tahun. Ya, ini artinya saatnya kita harus berpikir dan jangan pernah melupakan nilai-nilai sejarah. Ya. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia. Ya, makasih. Terima kasih.